Istirahat. Hayu. Baik, anak-anak yang saya banggakan, sebelumnya Pak Guru akan absen dulu, oke? Ada yang tak masuk kira-kira? Alhamdulillah. Kalau gitu, mari kita buka pembelajaran kita untuk hari ini. Yang biasanya kita buka dengan doa, ya. Untuk kelas Putri, silakan dipimpin doanya. Ya. Berdoa dalam hati mulai. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kalau gitu kita mulai pembelajarannya. Kan sudah tahu pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang pengembang tumbuhan. Pengembang vegetatif itu ada berapa dia? Ya, ada 2. Pengembang pada tumbuhan dapat terjadi dengan ini yang pertama generatif. Sekarang kita bahas yang vegetatif. Pengembang vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi dengan 2 cara. Bagus. Untuk kita mulai pembelajarannya, lebih dahulu Pak Guru akan memberikan free test dulu, ya. Nanti dijawab pakai lembaran sendiri. Waktunya cuma 5 menit, ya. Oke. Persiapkan lembaran sendiri untuk menjawabnya. Nanti jawaban dengan LKS-nya atau KPD-nya dikumpulkan, ya. Oke, silakan. Pakai lembaran sendiri untuk menjawabnya, ya. Oke, alhamdulillah waktu sudah cukup 5 menit. Silakan dikumpulkan sekarang. Silakan. Lembar jawab dan lembar jawaban silakan dikumpulkan. Perhatikan gambar yang di depan. Ya, silakan diperhatikan dulu untuk mengawali perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dapat terjadi dengan yang pertama vegetatif alami dan vegetatif. Nah, gambar yang Pak Guru tayangkan ini kira-kira termasuk vegetatif alami atau buatan? Vegetatif alami atau buatan? Ya? Apa yang bisa kamu lihat ini, yang bisa kamu analisis? Iya, bunganya berwarna-warni. Berarti ini hasil campur tangan manusia. Berarti termasuk perkembangbiakan vegetatif. Oke. Untuk lebih mendalamnya lagi,
Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Dan sekarang silakan dibentuk kelompoknya, ya. Silakan. Bentuk kelompoknya silakan. Bagikan LKPD. Ini kelompok satu ya. Oke. Ini kelompok. Permisi dikit, permisi dulu. Permisi. Ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Oke, ini LKPD-nya. Perhatikan video yang di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hingga hari ini kita beraktif bersemangat dalam pembelajaran IPA bersama saya meneliti dalam sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan kita bahas ada dua cara, yaitu cara vegetatif dan secara generatif. Apa perbedaannya? Mari kita lihat ulasan berikut ini. Vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, kemudian anak sekalian, jadi itu tadi sekilas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Itu vegetatifnya yang tadi sajikan. Vegetatif itu ada dua. Jadi dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang vegetatif alami tadi sudah jelas ya. Tuh yang tadi ada berapa bisa diidentifikasi nanti masalahnya. Yang cara buatan nanti akan dilanjutkan ya. Oke, untuk mengisi dan menganalisis, untuk mencermati pengisian LKPD, kita akan lihat ini tentang vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok, ya, dengan cara mencangkok. Oke, kita lihat sekarang. Tolong diperhatikan ya, ini ya. Oke, silakan diperhatikan. Penting ataupun arah ya. Cara ini dikasih garis dulu. Pikiran 1, 2, 3, 4. Ini 5 cm, ya 5 cm. Semua dikasih garis dulu. Kemudian dibuat dan kupas. Nah ini kupas ya. Kupas. Salah belah dikupas. Kupas. Sampai rata. Dan putih-putihnya ya. Jangan pada poin baik. Nah setelah 60 hari, setelah cuakan dan dipotong terus ditanam gitu. Nah kita lihat caranya setelah dibuka kupas sama putih-putih, tapi harus dikerik ya supaya tidak ada sambungannya lagi
baik ya, cara mencangkok yang benar dan teliti. Jadi ya, lihat cangkokannya, tunggu 60 hari baru bisa potong atau sudah keluar di tanam. Ya. Oke, jadi luar biasa ya. Ya, teknik vegetatif suara. Nah, tadi kita lihat teknik pencangkokannya seperti apa, perangsangnya apa, itu untuk mempercepat tumbuhnya akar. Tetapi secara alami anak-anakku sekalian, kalau mau Anda membuktikan dan Anda buktikan nanti di rumah, sebelum kita menggaris atau mengirit atau untuk mengkelupasi kulit kayu yang kita cangkok, terlebih dahulu pisaunya dinetralisir dulu. Siapa tuh mungkin kemarin sudah dipakai untuk kupas apa gitu. Jadi penetralisirannya dengan menggunakan bawang merah, ya, digosok saja pakai bawang merah. Siapa tuh ada bakteri atau apa yang kira-kira ingin membusukkan calon akar nanti bisa dinetralisir dengan bawang merah. Nah, untuk melengkapi pembelajaran kita dan nanti kita analisis LKPD. Apa LKPD? Kerja peserta didik. Oke, sekarang kita akan lihat video terakhir, yakni tentang buah mangga yang besar dan manis. Ya, tadi kan pencangkokannya. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Sudah dilihat? Oke. Nah, ini hasil pencangkokan. Ya, hasil pencangkokan. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya, isi LKPD karena nanti akan dipresentasikan. Silakan. Sudah selesai? Oke, kalau gitu kita lihat hasil kerja kelompok. Kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Yuk, Pak Guru dodong saya ya. Silakan kelompok 4 sambil kerjakan ya. Silakan kelompok 4 ke depan. Oke, bawa LKPD-nya. Kasih lewat sebelah sana. Oke. Karena temannya akan mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil analisis dari video yang diunggah tadi, ya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan diperkenalkan dirinya dulu coba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan satu memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Sri Suryati. Saya Nala. Oke, bagus. Lanjut. Dari video yang terakhir atau yang ketiga tentang tumbuhan
pohon mangga yang berbuah manis dan lebat, kami memiliki permasalahan, yaitu dari video yang sudah kita lihat tadi, untuk menghasilkan buah mangga yang lebat dan manis, contoh perkembangbiakan vegetatif buatan apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara pencampukan. Campukan dilakukan dengan mengupas kulit batang suatu tumbuhan yang berkayu dan dibaluti dengan tanah yang akan dilapisi dengan plastik atau sabun kelapa dan akan menghasilkan akar. Begitu pula dengan tanaman pohon mangga, untuk menghasilkan buah yang manis dan lebat akan kita lakukan dengan cara pencampukan. Pohon mangga memiliki sifat yang sama seperti indunya. Jika indunya memiliki buah yang manis, maka akan juga menghasilkan rasa buah yang manis. Kualitas dan bentuknya sama seperti indunya. 2. Tanamannya tidak terlalu tinggi. 3. Bisa ditanam di dalam pot. 4. Potensi keberhasilannya lebih tinggi daripada metode lainnya. Berikut adalah kekurangannya dalam metode mencampak. 1. Dapat minumnya lebih cepat dan rusak. 2. Pohonnya mudah roboh. 3. Bagian yang dicampur hanya dalam jumlah yang terbatas. Ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada di antara kelompok yang lain yang ingin menanyakan. Silakan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, perkenalkan diri dulu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zura Nur Aini, saya dari kelompok 3. Oke. Pertanyaan yang saya akan kasih ke yang kelompok 4, saya akan mengasih pertanyaan, apakah bisa mendapatkan buah mangga yang besar dan manis dengan cara menempel? Jika bisa, tolong dijelaskan. Bagus. Terima kasih. Silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, silakan dijelaskan. Tadi pertanyaannya, selain kita dengan cara menyangkut untuk mendapatkan buah mangga besar dan manis, selain mencangkuk, katanya bisa untuk menempel. Coba jelaskan teknik menempel yang benar dan baik. Silakan. Bisa karena menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan. Oke, perhatian ya. Jadi maksud temannya, dengan cara menempel pun bisa kita mendapatkan hasil yang kita inginkan yang sesuai dengan hidupnya, itu dengan cara menempel. Jadi teknik menempel, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Misalnya ini mangga madu, misal ya, mangga madu. Tapi kita inginkan buah mangga yang lebih besar, itu harum manis. Nah, jadi yang ini tinggal dibuatkan jendela saja. Artinya jendela itu dicongkel, kulit mangga madu itu dicongkel kayak jendela, dikupas. Baru diambilkan kulit mangga harum manis yang sudah mempunyai mata tunas. Tahu mata tunas? Mata tunas itu yang baru kejemuk itu, yang baru tumbuh. Ya, itu. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Desa Sudarti dari kelompok 2. Di sini saya mempunyai sebuah pertanyaan untuk kelompok 4 tentang aplikasikan hasil penelitian di depan. Agar tanaman pohon mangga berbuah lebat, besar dan manis, apakah memiliki apakah hal-hal yang harus dilakukan atau apakah hal-hal yang harus dilakukan? Kurang jelas, saya ulangi sekali lagi. Oke, diperjelas sedikit. Agar tanaman mangga bisa berbuah lebat, besar dan manis, apakah hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam proses pembuahannya? Oke, silakan dijawab dulu kelompok 3. Mungkin hal yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hasil atau buah mangga yang lebat dan manis, yang pertama itu alat dalam melakukan proses untuk Pencampukan. ya budidaya pohon mangga tersebut, bahannya dan juga langkah-langkah dalam penjagaannya. Sudah habis ya? Ya. Oke. Jadi sudah bagus sekali pertanggungjawaban tentang LKPD-nya. Kita berikan tepuk sekali. Terima kasih, sudah luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak anak. Tetap belajar ya, semangat ya. Oke, belajar lagi yang lebih ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke.
Oke, kembalian benar. Jadi di dalam proses perkembangbiakan tumbuhan ini dapat terjadi dengan dua cara. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, vegetatif dan generatif. Ini dia. Yang ini dibagi dua dengan dua cara. Yang mana dua cara itu? Yang pertama alami, yang kedua vegetatif buatan. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Karena beberapa kita prosesnya, ya. Waktunya sama ya? 5 menit. Pak Guru ingin lihat apa yang terjadi sebelum dijelaskan tadi, sebelum kita lihat video dengan segala pilihan video. Nah, ini tempat jawabannya. Ini beda-beda. Tulis namamu, ya. Lihat ya. Tulis namamu pada tempat yang kosong. Silakan. Kembalikan. Kembalikan. Ya, ini di sini soal, di sini jawabannya. Oke, perhatian, ini ada angket yang Ananda jawab. Tidak usah tulis nama, tidak usah. Mungkin Ananda nanti dapat, oh nanti kalau saya bilang tidak setuju mungkin saya nggak diberikan nilai jelek, bukan ya? Ini murni dari hasil nuranimu. Jawablah sejujurnya, ya. Ya. Jadi Pak Guru berikan angket ini, tinggal kamu berikan tanda rumpun, centang ya. Dan akhirnya sudah dijawab. Oke, kalau gitu silakan dikumpulkan ya. Oke, ini. Oke, perhatikan dulu saudara. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Ya. Untuk perkembangbiakan tumbuhan vegetatifnya sudah selesai kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat. Amin. Sekarang mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Pak berdoa, Pak Guru pimpin langsung berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan sebagai amal ibadah kita, ya. Dan satu kuncian anak sekalian, berikanlah yang terbaik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri. Jika kita menyakiti teman kita sendiri, apalagi lebih Bapak Ibu guru kita, tunggu saatnya, ya, karena itu akan berlaku kepada orang-orang yang seperti itu. Untuk itu pada Anda, jangan sampai menyakiti Bapak Ibu guru, ya, karena dia adalah guru kita yang sepatutnya kita hormati dan kita hargai dimanapun itu anak-anak sekalian, supaya ilmu kita berkah.